Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sian Ramadan dari 11I1. Di sini akan menjelaskan tentang materi tentang perdagangan internasional. Jadi yang pertama, apa itu perdagangan internasional? Perdagangan internasional adalah aktivitas transaksi yang dilakukan pelaku ekonomi lintas negara dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Dapat pula diartikan sebagai kegiatan tukar-menukar atau jual beli barang dan jasa yang terjadi antara dua negara atau lebih dengan tujuan keuntungan. Selanjutnya ada manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, menjaga stabilitas harga. Yang kedua, menambah devisa negara, yaitu pemasukan. Yang ketiga, memperluas lapangan kerja. Keempat, transfer teknologi. Maksudnya di sini adalah produk barang-barang impor yang canggih seperti handphone, televisi, mobil, motor, dan komputer akan diiringi dengan bagaimana cara penggunaan dan cara pemeliharaannya. Selanjutnya ada memperluas pasar hasil produksi dalam negeri. Terus ada peningkatan kualitas produk, meningkatkan daya saing negara di dunia internasional, dan mempererat persahabatan antar negara dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, faktor pendorong perdagangan internasional. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Kedua, perbedaan sumber daya manusia. Ketiga, keuntungan dari adanya spesialisasi. Keempat, selera atau diferensiasi produk. Kelima, perbedaan teknologi. Keenam, kemampuan negara memproduksi barang atau jasa. Ketujuh, perbedaan biaya produksi. Dan yang terakhir, perbedaan sosial dan kebudayaan. Nah, selanjutnya ada faktor penghambat perdagangan internasional. Yang pertama, kebijakan proteksi oleh pemerintah. Ada dua alasan kuat yang mendorong lahirnya kebijakan proteksionisme, yaitu melindungi perekonomian domestik dan tindakan negara atau perusahaan asing yang tidak adil, dan melindungi industri-industri domestik yang baru berdiri. Selanjutnya ada apresiasi mata uang dalam negeri. Yang ketiga, kualitas sumber daya yang rendah. Selanjutnya, perbedaan sistem pembayaran antar negara yang sulit dan risiko tinggi. Terjadinya perang, proteksi wilayah regional, dan jarak antar negara atau biaya transportasi. Selanjutnya ada teori perdagangan internasional. Yang pertama ada teori keunggulan mutlak. Teori keunggulan mutlak mengungkapkan pertukaran akan terjadi di antara dua negara jika setiap negara memiliki keunggulan dalam memproduksi barang tertentu. Keuntungan akan diperoleh jika suatu negara dapat menghasilkan barang yang mempunyai keunggulan mutlak. Teori Adam Smith dikenal juga dengan konsep spesialisasi internasional. Keuntungan yang diperoleh dari spesialisasi yaitu berupa kenaikan produksi serta konsumsi barang dan jasa. Selanjutnya ada teori keunggulan komparatif atau comparative advantage. Teori perdagangan internasional David Ricardo dikenal juga dengan teori keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif memiliki arti suatu negara mempunyai keunggulan yang lebih besar mempunyai keunggulan yang lebih besar pada satu jenis barang dibandingkan barang lainnya. David Ricardo mengungkapkan pertukaran masih mungkin terjadi dan menguntungkan kedua negara, walaupun suatu negara mempunyai keuntungan mutlak pada kedua jenis barang. Dan yang terakhir ada teori Heckscher-Ohlin, atau disebut juga dengan teori HO. Benang merah tentang teori HO adalah perdagangan internasional tidak banyak berbeda dan hanya merupakan kelanjutan perdagangan antar daerah. Perdagangan pokoknya terletak pada masalah jarak. Atas dasar inilah, Ohlin melepaskan anggapan yang berasal dari teori klasik, dalam perdagangan internasional, ongkos transportasi dapat diabaikan. Dan barang-barang yang diperdagangkan antar negara tidaklah didasarkan atas keuntungan alamiah atau keuntungan yang diperkembangkan dari Adam Smith. Akan tetapi, atas dasar proporsi serta intensitas faktor-faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan barang-barang tersebut. Atas dasar tersebut, Ohlin menyebut teorinya dengan teori proporsi faktor-faktor produksi atau intensitas faktor-faktor produksi. Menurut Ohlin, setiap negara memiliki faktor-faktor produksi neoklasik, tanah, tenaga kerja, dan modal, dalam perbandingan yang berbeda-beda. Namun, untuk menghasilkan suatu barang tertentu, diperlukan kombinasi faktor-faktor produksi tertentu pula. Selanjutnya, ada kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional adalah kebijakan pemerintah dalam mengatur proses pertukaran barang atau jasa antar pelaku ekonomi lintas negara.
Berikut adalah macam-macam kebijakan perdagangan internasional. Yang pertama, kebijakan dalam bidang ekspor, yaitu ada tarif. Tarif adalah pembebanan pajak terhadap barang-barang yang melewati batas suatu negara. Tarif dapat digolongkan menjadi bea ekspor dan bea transito. Bea ekspor adalah pajak atau bea yang dikenakan terhadap barang yang diangkut menuju ke negara lain. Adapun bea transito adalah pajak atau bea yang dikenakan terhadap barang-barang yang melalui wilayah suatu negara dengan ketentuan. Barang tersebut tujuan akhirnya adalah negara lain. Selanjutnya ada subsidi. Dalam kebijakan ini, pemerintah memberikan subsidi kepada perusahaan untuk memproduksi barang-barang atau jasa. Dengan demikian, biaya produksi bisa ditekan sampai produksi dalam negeri menjadi lebih murah dan bisa bersaing dengan produksi luar negeri yang lebih mahal. Yang ketiga ada dumping. Dumping adalah kebijakan yang menetapkan harga jual barang di luar negeri lebih murah dibandingkan dengan harga di dalam negeri. Tujuan kebijakan dumping adalah untuk menguasai pasar luar negeri. Namun kebijakan ini ditentang oleh banyak negara, sehingga kebijakan ini tidak dipakai lagi. Dan yang terakhir ada diskriminasi harga. Diskriminasi harga adalah penetapan harga yang berbeda terhadap suatu jenis barang dengan tujuan barang yang berbeda. Dan yang kedua ada kebijakan dalam bidang impor. Yang pertama ada larangan impor. Larangan impor yang dikenakan oleh jenis barang tertentu bertujuan melindungi industri dalam negeri. Dan yang selanjutnya adalah kuota. Kuota adalah pembatasan mutlak terhadap jumlah fisik impor barang tertentu selama waktu tertentu. Tujuan kebijakan perdagangan internasional. Yang pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, melindungi produksi dalam negeri, dan menyehatkan neraca pembayaran. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.